Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Matahari baru saja tergelincir di ufuk barat, meninggalkan semburat jingga yang memudar menjadi kelabu di langit Jakarta. Di sebuah rumah mewah bergaya minimalis di kawasan elit, Andini melangkah masuk melalui pintu belakang. Tubuhnya terasa remuk. Peluh membasahi keningnya, dan yang paling kentara adalah penampilannya. Kain jarik yang ia kenakan tercoreng noda coklat pekat, dan jemari tangannya masih menyisakan sisa-sisa tanah yang mengering di bawah kuku. Namun, bukan kelelahan yang membuatnya sesak, melainkan aroma itu. Aroma tanah basah, pekat, dan mentah yang melekat kuat pada kulitnya. Bagi Andini, itu adalah aroma kehidupan. Aroma sejarah leluhur yang ia jaga dengan taruhan nyawa di balik bukit keramat. Namun bagi penghuni rumah ini yang lain, itu adalah bau kemiskinan. Lagi-lagi bau busuk ini. Sebuah suara berat dan penuh nada jijik menggelegar dari arah ruang makan. Andini terlonjak pelan. Ia menoleh dan melihat Randy, suaminya, berdiri dengan kemeja slim fit mahal yang licin tanpa celah. Di tangannya segelas anggur merah bergoyang elegan. Wajah tampan pria itu berkerut. Hidungnya kembang kempis seolah-olah ada bangkai yang baru saja lewat di depannya. Aku baru pulang dari bukit, Mas. Ada bagian dinding situs yang retak karena hujan semalam. Jadi aku harus. Cukup. Randy menghempaskan gelasnya ke meja marmer dengan dentuman keras. Aku tidak peduli dengan hobi sampahmu itu. Menimbun tanah, mengorek lumpur. Entah apa yang kau lakukan di hutan itu. Lihat dirimu, Andini. Kau istri seorang kontraktor sukses. Calon pemilik proyek mercusuar terbesar tahun ini. Tapi penampilanmu lebih buruk dari kuli bangunan yang bekerja di bawahku. Andini menunduk, menatap kakinya yang hanya beralaskan sandal jepit tipis yang juga berlumur tanah. Ini bukan hobi, Mas. Ini amanah. Tanah itu punya nyawa. Dia harus dirawat. Randy tertawa sinis. Langkah kakinya mendekat, memojokkan Andini ke dinding dapur. Bau parfum mahal pria itu menyerang indera penciuman Andini, mencoba mendominasi aroma tanah liat yang dibawa istrinya. Tanah itu bau tanah kuburan. Andini, bau tanah liat yang menjijikkan. Setiap kali kau masuk rumah ini, aku merasa seperti tinggal di dalam liang lahat. Bisik Randy tepat di telinga Andini dengan nada yang sangat tajam. Aku malu. Kau tahu, malam ini ada pesta tahunan di kantor. Kolega-kolega penting, investor, bahkan pejabat kementerian akan hadir. Dan kau berharap aku membawamu dengan aroma seperti ini? Aku bisa mandi, Mas. Aku punya parfum yang kau belikan waktu itu. Sudah terlambat, potong Randy ketus. Ia melirik jam tangan Rolexnya. Aku sudah meminta Lisa, sekretarisku, untuk menemaniku. Dia cantik, wangi, dan yang paling penting, dia tahu cara menempatkan diri di depan orang-orang berkelas. Bukan seperti kamu, yang lebih memilih memeluk tanah daripada memeluk suaminya sendiri. Hati Andini mencelos. Ini bukan pertama kalinya Randy lebih memilih Lisa. Sejak karir Randy melejit setahun terakhir, pria itu seolah lupa siapa yang menemaninya saat ia masih merangkak dari bawah. Randy lupa bahwa mahar pernikahan mereka dulu adalah hasil Andini menjual sebagian kecil perhiasan simpanan keluarganya. Keluarga yang identitasnya dirahasiakan Andini demi menjaga ketenangan hidup mereka. Mas, Lisa itu sekretarismu. Tidak baik dilihat orang kalau kau selalu membawanya ke acara resmi. Andini mencoba mengingatkan dengan suara bergetar. Randy justru mendengus meremehkan. Orang-orang justru akan kasihan padaku jika aku membawa wanita bau tanah sepertimu. Kau tahu apa yang mereka bicarakan di belakangku? Mereka bilang Randy sukses tapi istrinya seperti pembantu. Aku muak mendengarnya. Randy berbalik, mengambil kunci mobil sportnya di meja. Sebelum melangkah pergi, ia berhenti sejenak tanpa menoleh. Jangan tunggu aku malam ini. Dan besok, pastikan semua baju kotormu itu dibakar. Aku tidak mau mencium bau tanah liat itu lagi di rumah ini. Jika kau masih bersikeras menjadi pemuja tanah, silakan tidur di luar bersama cacing-cacingmu itu. Brum! Suara mesin mobil mewah itu menderu,
meninggalkan halaman rumah yang sunyi. Andini terduduk di lantai dapur yang dingin. Ia menatap telapak tangannya. Di sana, sisa tanah liat itu masih ada. Ia mendekatkan tangan ke hidungnya. Benar, ini bau tanah liat. Tapi bagi Andini, ini bukan bau kematian. Ini adalah aroma dari tanah ulayat. Tanah yang di dalamnya tertanam nadi kekuasaan yang sangat besar. Tanah yang sebentar lagi akan menjadi pusat ambisi Randy tanpa pria itu sadari bahwa pemilik sejatinya sedang ia injak-injak harga dirinya malam ini. Andini memejamkan mata. Air matanya jatuh, membasahi sisa tanah di tangannya hingga menjadi lumpur kecil. Kau menghina tanah ini, Mas, bisiknya lirih pada kesunyian. Padahal di tanah inilah kau membangun mimpimu. Dan di tanah ini pula, aku akan melihatmu bersujud memohon ampun. Andini bangkit berdiri. Ia tidak mandi dengan parfum mahal. Ia justru berjalan ke arah belakang rumah, menuju sebuah peti kayu tua yang terkunci rapat di sudut gudang. Ia membukanya, menatap sebuah selendang sutra kuno dan sebuah keris kecil berukir kencana. Waktunya hampir tiba. Jika Randy sudah kehilangan rasa hormatnya sebagai suami, maka Andini akan menunjukkan jati dirinya sebagai seorang penguasa. Ia bukan hanya sekadar istri yang terabaikan. Ia adalah Gusti Ratu yang sedang menyamar di tengah keangkuhan kota. Malam itu, Jakarta tetap bising. Namun di hati Andini, genderang perang adat mulai ditabuh dengan sunyi. Sinar matahari pagi menembus jendela kaca besar di kantor pusat Arga Konstruktion. Randy berdiri membelakangi pintu, menatap pemandangan kota dari lantai 30. Di tangannya, terdapat sebuah berkas tebal bersampul emas dengan judul besar. Proyek Kawasan Ekonomi Khusus, Mandala Gria Resort. Ini adalah ambisinya, puncak dari segala kerja keras dan kelicikannya selama 10 tahun terakhir. Ini bukan sekadar hotel, Lisa, ujar Randy tanpa menoleh saat sekretarisnya. Lisa, masuk dengan langkah yang dibuat-buat anggun. Ini adalah sebuah imperium. Jika aku berhasil membebaskan lahan di perbukitan itu, namaku akan sejajar dengan pengembang papan atas di negeri ini. Lisa mendekat. Aromanya parfum floral yang manis menyerbak. Sangat kontras dengan bau tanah yang selalu dikeluhkan Randy pada istrinya. Tapi Mas, kudengar warga di sana masih sangat keras kepala. Terutama area di sekitar bukit yang ada situs tuanya itu. Mereka bilang itu tanah adat yang tidak bisa diganggu-gugat. Randy berbalik. Seringai meremehkan menghiasi wajahnya. Tanah adat? Di zaman modern seperti ini, uang adalah adat yang paling tinggi. Mereka itu hanya orang-orang desa yang ingin harga tanahnya naik. Berikan mereka beberapa ratus juta. Mereka akan pindah sendiri. Kalau tidak mau, kita punya jalur belakang melalui dinas perizinan. Randy kembali duduk di kursi kebesarannya. Pikirannya melayang pada Andini. Semalam, ia pulang larut dan menemukan istrinya masih terjaga, duduk di teras belakang sambil memandang rembulan. Andini tidak menyambutnya, tidak menanyakan aromanya yang bercampur alkohol dan parfum Lisa. Istrinya itu hanya diam, seolah-olah jiwanya sedang berada di tempat lain. Lahan itu harus rata dalam bulan ini, tegas Randy lagi. Investor dari Singapura sudah menekan. Mereka tidak mau tahu soal urusan mistis atau sejarah. Mereka mau lapangan golf dan villa dengan pemandangan lembah. Tapi bagaimana dengan lahan hitam itu, Mas? Bagian tengah yang selalu dijaga orang-orang berpakaian hitam itu, tanya Lisa cemas. Itu target utama kita. Lokasi itu adalah titik tertinggi dengan pemandangan terbaik. Aku sudah cek ke Dinas Pertanahan. Lahan itu tercatat sebagai lahan negara tak bertuan. Tidak ada sertifikat atas nama pribadi. Jadi, secara hukum, kita bisa mengklaimnya untuk kepentingan proyek strategis nasional. Randy memukul meja dengan penuh percaya diri. Ia tidak tahu bahwa di saat yang sama, di rumah mereka yang sunyi, Andini sedang menerima seorang tamu rahasia melalui pintu samping. Tamu itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih panjang yang diikat rapi, mengenakan pakaian hitam polos tanpa kancing, pakaian khas pengawal inti dari klan mereka. Gusti Ratu, bisik lelaki tua itu sambil bersujud di atas lantai ubin dapur.
Andini menarik nafas panjang. Bangunlah, Paman. Di sini aku hanya Andini, istri seorang kontraktor yang sedang kehilangan akal sehatnya. Hamba membawa kabar buruk. Suami Anda telah menandatangani perintah penggusuran paksa untuk minggu depan. Alat berat sudah disiapkan di perbatasan desa. Mereka berniat meratakan Siti Inggil, tempat peristirahatan para leluhur. Mata Andini yang biasanya lembut kini menajam. Ada kilatan api yang mulai menyala di sana. Dia benar-benar melakukannya? Dia ingin merusak rahim tanah yang selama ini memberinya makan. Beliau tidak tahu, Gusti. Beliau hanya melihat angka-angka di atas kertas. Beliau menganggap tanah itu kosong hanya karena tidak ada gedung pencakar langit di atasnya. Andini berjalan menuju jendela, menatap ke arah utara, tempat perbukitan hijau yang menjadi jantung kekuasaan keluarganya selama berabad-abad berada. Dia menyebut bau tanah di tubuhku sebagai bau kematian. Dia tidak sadar bahwa tanah itulah yang menopang kaki sombongnya sekarang. Apa perintah Anda, Gusti? Apakah kita harus memutus aliran dana investasinya sekarang? Atau kita cegat alat beratnya di jalan raya? Andini terdiam sejenak. Jika ia menghentikan Randy sekarang, pria itu hanya akan menganggapnya sebagai hambatan administratif. Randy tidak akan pernah belajar tentang rasa hormat. Ia ingin Randy melihat sendiri siapa yang sebenarnya ia remehkan. Ia ingin suaminya jatuh di titik tertinggi kesombongannya. Biarkan dia jalan terus, kata Andini dingin. Biarkan dia mengerahkan seluruh kemampuannya. Biarkan dia membawa semua orang penting yang dia banggakan ke lokasi itu. Aku ingin dia merasa telah menang. Tepat sebelum tanah itu sendiri yang menolaknya. Tapi situs itu. Tenanglah, tidak akan ada 1 inci pun tanah suci yang akan tersentuh besi tua mereka. Aku sendiri yang akan hadir di sana saat alat berat itu datang. Paman tua itu menunduk dalam. Baik, Gusti Ratu. Para tetua adat dan ribuan abdi di balik bukit sudah bersiap. Mereka hanya menunggu 1 isyarat dari Anda. Setelah tamu itu pergi, Andini kembali ke kamarnya. Ia membuka lemari dan mengambil sebuah kotak bludru merah yang tersembunyi di balik tumpukan kain jarik lamanya. Di dalamnya terdapat sebuah lencana emas berbentuk kepala naga, simbol kedaulatan tanah ulayat yang menguasai hampir sepertiga wilayah provinsi tersebut. Sementara itu, di kantornya, Randy sedang tertawa terbahak-bahak sambil memesan botol sampanye termahal. Ia baru saja mendapatkan telepon bahwa izin prinsip penggusuran telah keluar. Ia membayangkan dirinya berdiri di atas bukit, memimpin penghancuran bangunan tua yang dianggapnya sampah sejarah itu. Randy mengirim pesan singkat ke Andini. Besok aku tidak pulang. Aku harus ke lokasi proyek untuk persiapan land clearing. Jangan telepon aku dengan drama tanah liatmu itu. Aku sedang sibuk membangun masa depan yang tidak mungkin bisa dipahami oleh otak kampungmu. Andini membaca pesan itu dengan senyum getir. Masa depan yang kamu bangun adalah istana pasir, Mas. Dan air pasang akan segera datang. Malam itu, Andini tidak tidur. Ia mulai mencuci rambutnya dengan perasan jeruk purut dan bunga mawar. Ritual pembersihan yang biasanya dilakukan sebelum seorang penguasa turun ke medan laga. Bau tanah liat yang dibenci Randy kini mulai memudar, berganti dengan aroma mistis yang tajam dan berwibawa. Besok adalah awal dari akhir bagi Randy. Dan Andini akan memastikan suaminya melihat setiap detiknya dari barisan paling depan. Pagi itu, suasana di rumah mewah Randy terasa lebih dingin dari biasanya. Tidak ada suara denting sendok yang beradu dengan piring porselen. Tidak ada sapaan hangat. Yang ada hanyalah aroma kopi hitam yang pekat dan suara lembaran kertas yang dibalik dengan kasar. Randy duduk di meja makan, mengenakan setelan jas abu-abu metalik yang memancarkan aura kesuksesan semu. Di hadapannya, Andini duduk dengan tenang. Ia hanya mengenakan daster batik sederhana, kontra sekali dengan kemewahan ruang makan mereka yang bergaya Eropa. Di atas meja, di samping cangkir kopi Randy, tergeletak sebuah map biru tua yang tampak sangat formal. Tanda tangani itu, ujar Randy tanpa menatap mata istrinya. Suaranya datar, sedingin es yang membeku di kutub. Andini melirik map tersebut. Ia sudah menduga hari ini akan datang. Apa ini,
Mas. Surat cerai. Aku sudah mengatur semuanya dengan pengacara. Kau akan mendapatkan rumah ini, setidaknya bagian belakangnya, dan tunjangan bulanan yang cukup untukmu membeli tanah liat seumur hidupmu. Randy terkekeh sinis, sebuah tawa yang menghina. Aku tidak bisa lagi melanjutkan ini. Andini, kita berada di dunia yang berbeda. Aku bergerak menuju puncak dunia, sementara kau tetap ingin berkubang dalam lumpur dan tradisi kuno. Andini mengambil map itu, membukanya perlahan. Matanya menyapu baris demi baris kalimat hukum yang dingin. Hanya karena aku, bau tanah, Mas? Atau karena Lisa sudah mendesakmu untuk segera memberinya status? Randy menggebrak meja, membuat kopi di cangkirnya sedikit tumpah. Jangan bawa-bawa Lisa. Ini tentang harga diriku. Minggu depan adalah peresmian proyek Mandala Gria. Aku akan menjadi sorotan nasional. Bayangkan jika wartawan memotret istrinya yang tampil seperti dukun desa, berbau tanah, dan selalu bicara soal roh leluhur. Kau akan menghancurkan citraku. Andini menutup map itu kembali. Wajahnya tidak menunjukkan kesedihan, melainkan sebuah ketenangan yang justru membuat Randy merasa tidak nyaman. Citra yang kau bangun dari keringat orang-orang kecil, Mas? Citra yang kau bangun di atas tanah yang kau sendiri tidak tahu asal-usulnya. Cukup dengan ceramahmu, bentak Randy. Ia berdiri, merapikan jasnya dengan kasar. Aku sudah muak. Aku ingin pendamping yang bisa membanggakanku di depan para menteri dan investor. Lisa adalah wanita masa depan. Sedangkan kau adalah masa lalu yang harus aku kubur dalam-dalam. Andini menatap suaminya dengan tatapan yang sulit diartikan, perpaduan antara kasihan dan ketegasan. Jika ini memang keinginanmu, aku akan menandatanganinya. Tapi ingat satu hal, Mas. Rumah ini, kemewahan ini, dan bahkan jabatanmu saat ini, semuanya berdiri di atas restu bumi yang selama ini aku jaga. Saat aku pergi, restu itu pun akan ikut pergi bersamaku. Randy tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya menggema di ruangan yang luas itu. Bumi. Restu? Kau benar-benar sudah gila karena terlalu sering menghirup aroma tanah liat itu. Dengar, yang membuatku sukses adalah otakku, koneksiku, dan keberanianku. Bukan tahayul desamu. Setelah kau tanda tangan, silakan pergi ke bukit busukmu itu. Jangan pernah muncul lagi di depanku. Andini mengambil pena, lalu dengan tangan yang sangat stabil, ia membubuhkan tanda tangannya. Tidak ada air mata, tidak ada getaran ketakutan. Baginya, tanda tangan ini bukan sekadar mengakhiri pernikahan, tapi melepaskan belenggu yang selama ini menahannya untuk kembali ke singgasana yang sebenarnya. Sudah selesai, kata Andini sambil menggeser map itu kembali ke arah Randy. Jangan menyesal jika tanah yang kamu injak nanti berbalik memakanmu. Randy. Randy menyambar map itu dengan rakus. Menyesal? Aku justru baru saja merayakan kemerdekaanku. Lisa menungguku di kantor. Kami akan merayakan ini dengan sampanye, bukan dengan air kendi seperti yang biasa kau minum. Tanpa menoleh lagi, Randy melangkah keluar dengan sombongnya. Bunyi langkah sepatu pantofelnya yang mahal terdengar angkuh di atas lantai marmer. Begitu pintu depan tertutup dengan dentuman keras, suasana rumah seketika menjadi sangat sunyi. Andini berdiri. Ia berjalan menuju cermin besar di ruang tamu. Ia melepaskan ikat rambutnya, membiarkan rambut hitam panjangnya terurai. Ia mengusap wajahnya yang selama ini selalu ia buat tampak kusam demi menutupi kecantikannya yang ningrat. Paman, panggil Andini pelan. Seolah muncul dari bayang-bayang, lelaki tua berpakaian hitam yang datang semalam kini sudah berdiri di belakangnya. Hamba di sini, Gusti Ratu. Sampaikan pada semua tetua adat di lereng Gunung Mandala. Masa penyamaranku telah usai. Persiapkan upacara penyambutan di lokasi proyek minggu depan. Dan pastikan seluruh akses jalan menuju lahan utama ditutup untuk umum, kecuali bagi mereka yang mengenakan lencana naga. Sendika dawuh, Gusti. Jawab lelaki itu dengan hormat yang amat dalam. Bagaimana dengan surat cerai itu? Andini tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang mengandung wibawa mematikan.
Biarkan dia memegang kertas itu sebagai satu-satunya hartanya yang tersisa. Karena minggu depan, dia akan menyadari bahwa tanpa izin dariku, dia bahkan tidak punya hak untuk menginjakan kaki di atas sebutir pasir pun di tanah ini. Andini kemudian masuk ke kamarnya, mulai mengemasi pakaian-pakaian batiknya yang sederhana. Di bawah tumpukan daster itu, ia mengambil sebuah kotak kayu cendana yang harum. Di dalamnya terdapat mahkota emas tipis dan perhiasan kerajaan yang telah turun-temurun dijaga. Selama bertahun-tahun ia bersabar menghadapi hinaan Randy, menganggapnya sebagai ujian kesabaran seorang istri. Namun, ketika ambisi pria itu mulai mengancam kedaulatan tanah suci leluhurnya dan menghina harga diri rakyatnya, maka Sisi, Ratu, dalam dirinya tidak bisa lagi diam. Di luar, awan hitam mulai berkumpul di langit Jakarta. Seolah-olah alam sedang memberikan sinyal bahwa badai besar akan segera datang. Randy mungkin merasa di atas angin dengan surat cerai dan proyek miliaran rupiahnya. Namun ia tidak sadar bahwa ia baru saja mengusir satu-satunya pelindung yang menjauhkannya dari kemurkaan tanah. Sampai jumpa di lokasi proyek, mantan suamiku. Bisik Andini sambil menatap keluar jendela. Mari kita lihat, apakah parfum mahal sekretarismu bisa menyelamatkanmu saat bumi ini mulai bicara. Pagi itu, udara di lereng perbukitan Mandala terasa sangat berat, seolah-olah atmosfer sedang menahan napas sebelum badai besar meletus. Deru mesin alat berat, 3 buah ekskavator raksasa dan beberapa buldoser, memecah kesunyian hutan yang biasanya hanya diisi oleh suara tonggeret dan gesekan bambu. Asap hitam mengepul dari knalpot mesin-mesin besi itu, menodai langit biru yang jernih. Randy berdiri di sebuah gundukan tanah yang cukup tinggi, memberikan instruksi dengan suara yang menggelegar melalui megafon. Ia mengenakan helm proyek putih bersih, rompi neon, dan kacamata hitam bermerek. Di sampingnya, Lisa berdiri sambil memayungi Randy, sesekali mengelap keringat di dahi pria itu dengan tisu harum. Ayo, cepat, jangan ada yang ragu. Hancurkan barikade kayu itu dan mulai ratakan area zona 1. Perintah Randy dengan penuh otoritas. Namun, di depannya, sebuah pemandangan yang tak ia duga terjadi. Ratusan warga desa, mulai dari pemuda hingga orang tua, berdiri berjajar rapat membentuk pagar betis manusia. Mereka tidak membawa senjata tajam, tidak juga berteriak-teriak liar. Mereka hanya berdiri diam, mengenakan pakaian adat serba hitam dengan ikat kepala kain wulung. Wajah mereka keras, sedingin batu kali. Namun mata mereka memancarkan keteguhan yang membuat para operator alat berat ragu untuk memacu mesin. "Weh, apa kalian tuli?" Randy turun dari gundukannya, menghampiri kerumunan warga dengan langkah angkuh. "Ini lahan negara. Saya sudah punya izin resmi untuk membangun di sini. Siapa yang memberi kalian hak untuk memblokir jalan ini?" Seorang pria tua, yang dikenal sebagai Ki Jatmiko, maju satu langkah. "Tuan, tanah ini bukan milik negara yang bisa kau beli dengan kertas-kertasmu. Ini tanah ulayat, tanah yang dijaga oleh darah dan sumpah leluhur kami. Ada batas yang tidak boleh kau langgar, atau alam yang akan menghentikanmu." Randy tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya terdengar sumbang di tengah keheningan hutan. "Hukum alam? Jangan melawak, tua bangka. Di dunia ini yang ada hanya hukum uang dan hukum beton. Kalau kalian mau ganti rugi, bicara baik-baik. Tapi kalau kalian mau jadi pahlawan kesiangan, alat berat saya tidak punya mata untuk melihat siapa yang terlindas." Randy kehilangan kesabaran. Ia maju dan mendorong pundak Ki Jatmiko hingga pria tua itu terhuyung ke belakang. "Minggir, atau saya panggil polisi untuk menyeret kalian semua sebagai provokator." Tindakan kasar Randy memicu reaksi. Para pemuda desa mulai merangsek maju, namun Ki Jatmiko mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka tetap tenang. "Jangan, anak-anakku. Biarkan dia sombong sedikit lagi. Bumi sedang mencatat setiap langkahnya." "Halah, tahayul." Randy meludah ke tanah, tepat di depan kaki Ki Jatmiko. "Lisa, hubungi kantor pusat. Bilang penggusuran dimulai sekarang. Saya tidak mau tahu, sebelum matahari terbenam, bangunan kuno di atas sana harus sudah jadi puing." Lisa segera mengutak-atik ponselnya, namun dahinya berkerut.
Mas, aneh sekali. Sinyal di sini tiba-tiba hilang total. Semua ponsel staf juga mati. Randy memeriksa ponselnya sendiri. Benar, tidak ada satu bar sinyal pun. Bahkan panggilan darurat pun tidak bisa. Mungkin karena cuaca. Jangan pedulikan itu. Operator, maju. Ekskavator pertama mulai bergerak maju. Suaranya menderu-deru mengerikan. Giginya yang tajam mulai mendekati barisan warga. Namun, tepat saat ujung pengeruk baja itu hanya berjarak 1 meter dari kerumunan, mesinnya tiba-tiba bergetar hebat. Asap putih mengepul dari mesin, dan suara ledakan kecil terdengar. Alat berat itu mati total. Sialan! Apa yang terjadi? Randy berlari menghampiri operator. Tidak tahu, Pak. Mesinnya terkunci, seperti ada sesuatu yang menyumbat aliran bahan bakarnya, padahal tangkinya penuh. Jawab operator dengan wajah pucat. Kejadian serupa terjadi pada 2 alat berat lainnya. Satu persatu mesin itu mati mendadak tanpa sebab teknis yang jelas. Randy mulai merasa ada yang tidak beres. Namun egonya terlalu besar untuk mengakui ketakutannya. Ini pasti ulah kalian, kan? Kalian menyabotase mesin-mesin saya. Tuduh Randy pada warga desa. Bukan kami, Tuan. Sahut Ki Jatmiko tenang. Bumi ini memiliki pertahanannya sendiri. Anda datang dengan kebencian, maka Anda akan disambut dengan penolakan. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba terdengar suara sirene yang sangat jauh, namun semakin lama semakin mendekat. Bukan sirene polisi, melainkan suara trompet tradisional yang berat dan menggema di seluruh lembah, diiringi bunyi lonceng perak yang ritmis. Dari arah jalan utama yang tadi ditutup warga, terlihat iring-iringan mobil hitam yang sangat panjang. Bukan mobil proyek, melainkan serangkaian SUV mewah anti peluru dan 2 mobil limosin klasik yang sangat elegan. Di bagian depan, motor pengawal kepresidenan, PM, membuka jalan dengan lampu strobo yang menyala terang. Randy terbelalak. Investor? Apa mereka datang lebih awal? Tapi kenapa pengawalannya seperti ini? Lisa tampak panik merapikan rambutnya. Mas, itu mobil dengan plat nomor khusus. Itu bukan investor biasa. Mobil-mobil itu berhenti tepat di depan barisan warga. Para warga desa serentak bersimpuh, meletakkan dahi mereka di tanah. Suasana yang tadinya panas karena amarah tiba-tiba berubah menjadi keheningan yang mencekam sekaligus sakral. Para pengawal berbaju adat hitam dengan keris bertahta berlian di pinggang mereka turun terlebih dahulu, berdiri berjejer membentuk pagar betis menuju pintu limosin. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya yang tampak sangat berwibawa, maju dan membuka pintu mobil belakang. Randy mencoba mendekat dengan senyum dipaksakan. Selamat datang, Tuan. Saya Randy, pimpinan proyek ini. Maaf atas sedikit kendala teknis dengan warga lokal. Kami akan segera membereskannya. Kalimat Randy terhenti di tenggorokan. Kakinya mendadak lemas seperti tak bertulang. Dari dalam mobil, seorang wanita turun dengan anggun. Ia tidak memakai daster batik yang kusam atau baju yang berbau tanah liat. Wanita itu mengenakan kebaya bludru hitam pekat dengan sulaman benang emas murni membentuk motif naga. Di dadanya melingkar bros berlian sebesar telur burung puyuh yang memancarkan cahaya menyilaukan di bawah sinar matahari. Rambutnya disanggul rapi dengan hiasan cunduk mentul emas yang bergoyang mengikuti langkahnya. Wanita itu adalah Andini. Andini melangkah turun dengan dagu terangkat. Auranya berubah total. Tidak ada lagi kesan istri yang penurut dan lemah. Ia berdiri tegak dengan wibawa yang membuat siapapun di sana merasa kecil. Andini? Gumam Randy tak percaya. Apa-apaan ini? Dari mana kamu dapat baju itu? Dan mobil-mobil ini? Apa kamu menyewa semua ini untuk mempermalukanku? Andini tidak menjawab. Ia bahkan tidak melirik Randy. Tiba-tiba, pria berwibawa yang membuka pintu tadi, diikuti oleh semua utusan adat yang hadir, bersujud di depan kaki Andini. Suara mereka mengguntur, menyatu dengan alam. Hamba menghaturkan sembah. Gusti Ratu Andini Prameswari. Tanah Mandala kembali ke pelukan pemiliknya. Seluruh abdi dan alam siap melaksanakan titah Gusti.
Randy jatuh terduduk di tanah berlumpur. Wajahnya pucat pasi. Matanya melotot menatap pemandangan di depannya. Ia baru sadar, bau tanah liat, yang selama ini ia hina bukan berasal dari kemiskinan, melainkan dari kedekatan Andini dengan tanah yang merupakan sumber kekuasaannya. Andini menoleh sedikit ke arah Randy yang sedang merangkak di tanah. Senyumnya tipis namun sangat dingin. Bukankah aku sudah bilang, Mas? Jangan menyesal jika tanah ini berbalik memakanmu. Lahan yang akan digusur Randy ternyata bukan lahan tak bertuan. Lahan itu adalah jantung dari sebuah kerajaan adat kuno yang asetnya tersebar di seluruh negeri, dan istrinya, wanita yang baru saja ia ceraikan, adalah penguasa tertingginya. Udara di lereng Mandala seolah membeku. Suara deru mesin alat berat yang tadi memekakan telinga kini digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Hanya diinterupsi oleh gemerisik daun bambu yang tertiup angin gunung. Randy masih terduduk di atas tanah berlumpur. Matanya tak berkedip menatap sosok wanita yang berdiri beberapa meter di depannya. Andini, istrinya, atau lebih tepatnya, wanita yang baru saja ia buang, kini berdiri dengan keagungan yang tak pernah ia bayangkan dalam mimpi terburuknya sekalipun. Kebaya beludru hitam yang ia kenakan seolah menyerap cahaya matahari, sementara berlian di dadanya memantulkan kilau yang menyilaukan mata. Gusti Ratu, Anda kembali di saat yang tepat. Suara Ki Jatmiko terdengar bergetar penuh haru. Pria tua yang tadi didorong Randy itu kini bersujud paling depan, diikuti oleh ratusan warga desa lainnya. Randy mencoba bangkit, namun lututnya gemetar hebat. Lisa, yang berdiri di sampingnya, sudah kehilangan kata-kata. Payung yang ia pegang terjatuh begitu saja ke lumpur. Mas, itu benar-benar Andini? Kenapa? Kenapa mereka memanggilnya Ratu? Bisik Lisa dengan suara yang nyaris hilang. Andini melangkah maju. Setiap langkahnya terasa sangat berwibawa, seolah tanah yang ia injak memberikan energi padanya. Ia berhenti tepat di depan Randy yang masih berlutut tak berdaya. Bangun, Randy. Suara Andini terdengar rendah, tenang, namun memiliki daya tekan yang luar biasa. Jangan kotori jas mahalmu itu dengan tanah yang kau benci ini. Randy mendongak. Wajahnya pucat pasi. Andini, apa-apaan ini? Ini sandiwara, kan? Kamu menyewa aktor-aktor ini untuk menakut-nakutiku? Kamu ingin membatalkan penggusuran ini dengan drama konyol seperti ini? Andini hanya tersenyum tipis. Senyum yang membuat bulu kuduk Randy meremang. Drama? Kau pikir pengawalan militer dan dokumen ulayat ini adalah drama? Seorang pria berseragam formal yang sejak tadi berdiri di belakang Andini maju selangkah. Ia membuka sebuah map kulit berwarna hitam dengan lambang naga emas di depannya. Nama saya adalah Praditya, kuasa hukum dari konsorsium Mandala Nusantara sekaligus abdi dalam urusan lahan. Perlu Anda ketahui, Tuan Randy, bahwa lahan seluas 5.000 hektar ini, termasuk titik koordinat proyek Anda, adalah milik sah dari garis keturunan Gusti Ratu Andini secara turun-temurun. Dokumen yang Anda pegang dari Dinas Pertanahan? Itu adalah hasil manipulasi yang akan segera kami proses secara hukum. Randy tertawa paksa. Suaranya parau. Bohong. Aku sudah mengecek semuanya. Ini tanah tak bertuan. Bukan tak bertuan, sahut Andini tenang. Tapi tanah yang tak tersentuh. Selama ratusan tahun, keluarga kami menjaga kerahasiaan kepemilikan ini demi menjaga kesucian situs leluhur. Aku tinggal bersamamu, hidup sederhana, dan membiarkanmu menghina bau tanah di tubuhku karena aku ingin melihat. Apakah pria yang kunikahi mencintai jiwaku, atau hanya haus akan duniaku? Andini mengalihkan pandangannya ke arah alat-alat berat yang teronggok mati. Dan sekarang aku sudah mendapatkan jawabannya. Kau bukan hanya tidak mencintaiku, tapi kau juga tidak memiliki rasa hormat pada tanah yang memberimu kehidupan. Tiba-tiba, sebuah helikopter dengan logo perusahaan konstruksi terbesar di negara ini, perusahaan induk yang memberikan subkontrak pada Randy, mendarat di area lapang tak jauh dari sana. Seorang pria paruh baya yang sangat dikenal Randy sebagai CEO utamanya, Pak Broto, keluar dengan tergesa-gesa. Randy merasa mendapat harapan. Pak Broto, Pak, lihat ini. Istri saya, maksud saya, wanita ini menghambat proyek kita dengan membawa massa.
Tolong segera hubungi pihak keamanan. Namun, bukannya mendengarkan Randy, Pak Broto justru berlari kecil menghampiri Andini. Ia membungkuk sangat dalam, hampir 90 derajat. Gusti Ratu, mohon maafkan kelancangan kami. Kami sama sekali tidak tahu bahwa subkontraktor kami bertindak sekasar ini di lahan Anda. Kami menerima laporan palsu dari pihak Randy bahwa lahan ini sudah bersih dari sengketa. Ujar Pak Broto dengan suara gemetar. Dunia seolah runtuh menimpa kepala Randy. Pak Broto, apa yang Bapak lakukan? Dia hanya Andini. Dia wanita bau tanah yang aku ceritakan itu. Pak Broto menoleh ke arah Randy dengan tatapan murka. Diam kamu, Randy. Kamu sudah gila? Kamu tahu siapa yang mendanai hampir 80% proyek-proyek infrastruktur di negara ini melalui yayasan-yayasan rahasia? Itu adalah keluarga besar Gusti Ratu. Kamu bukan hanya menghina istrimu, kamu baru saja menghancurkan seluruh kariermu dan perusahaanku. Andini mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat agar Pak Broto tenang. Ia kemudian menatap ke arah kerumunan warga yang masih setia menunggu perintahnya. Situs Mandala ini tidak akan pernah digusur. Tidak hari ini, tidak juga selamanya, tegas Andini. Dan untukmu, Randy, surat cerai yang kau berikan tadi pagi sudah aku tanda tangani. Aku melepaskanmu dari beban memiliki istri yang bau tanah ini. Sekarang, silakan bawa mesin-mesin matimu ini keluar dari tanahku. Andini, tunggu, tolong dengarkan aku. Randy mencoba merangkak mendekat, hendak meraih ujung kebaya Andini, namun dua pengawal berpakaian adat segera menghadangnya dengan tatapan tajam. Gusti Ratu bukan lagi urusanmu, Tuan, ujar Praditya dingin. Mulai detik ini, seluruh aset Anda yang bersumber dari proyek-proyek di bawah naungan konsorsium Mandala akan dibekukan untuk penyelidikan atas dugaan penipuan dokumen. Lisa, yang sejak tadi hanya diam, mencoba menyelinap pergi, namun ia juga dihentikan oleh petugas keamanan. Mereka semua kini terjebak di tengah kepungan warga adat dan kekuasaan mutlak yang baru saja bangkit. Andini kembali berjalan menuju limosinnya. Sebelum masuk, ia menoleh sejenak ke arah puncak bukit yang selama ini ia rawat dengan tangannya sendiri. Aroma tanah liat ini adalah aroma kedaulatan. Randy. Sesuatu yang tidak akan pernah bisa kau beli dengan parfum mahal manapun. Pintu mobil tertutup rapat. Iring-iringan mobil mewah itu mulai bergerak meninggalkan lokasi, diikuti oleh sorak-sorai warga yang merayakan kemenangan mereka. Sementara Randy tertinggal di sana, bersimbah lumpur, meraung meratapi kebodohannya di bawah bayang-bayang alat berat yang tak lagi bernyawa. Iring-iringan mobil hitam itu membelah jalanan desa yang berdebu, meninggalkan lokasi proyek yang kini berubah menjadi saksi kehancuran harga diri Randy. Di dalam kabin limosin yang kedap suara, Andini menyandarkan punggungnya pada jok kulit yang lembut. Ia memejamkan mata sejenak. Aroma melati dari sesajen yang disiapkan di dalam mobil menyeruak, menenangkan sarafnya yang tegang setelah konfrontasi tadi. Gusti Ratu, kita akan langsung menuju pendopo agung, tanya Praditya, yang duduk di kursi hadapannya dengan sikap hormat yang kaku. Iya, Praditya. Sudah terlalu lama aku meninggalkan kursi itu. Bagaimana keadaan di sana selama aku menghilang? Para tetua merindukan titah Anda secara langsung. Gusti, selama 3 tahun Anda menjalani masa penyamaran sebagai istri Tuan Randy, kami hanya bisa berkomunikasi melalui sandi dan kurir rahasia. Banyak pihak luar yang mencoba masuk ke wilayah inti, namun warga berhasil menghalau mereka atas instruksi anonim Anda. Andini tersenyum tipis. Penyamaran itu bukan tanpa alasan. Dalam tradisi keluarganya, setiap pewaris tahta Mandala harus menjalani masa tapangeli, hanyut dalam kehidupan rakyat jelata tanpa identitas kebesaran. Ia memilih menikah dengan Randy karena awalnya ia melihat ambisi pria itu sebagai semangat kerja keras yang tulus. Ia ingin tahu, apakah seorang pria dari dunia modern sanggup mencintai wanita sederhana yang hanya memiliki bau tanah, tanpa mengetahui bahwa di balik aroma itu terdapat kekuasaan yang bisa mengguncang ekonomi negara. Sayangnya, Randy gagal dalam ujian tersebut. Mobil pun memasuki sebuah gerbang kayu jati raksasa yang tersembunyi di balik rimbunnya hutan beringin. Di balik gerbang itu,
Terhampar sebuah kompleks keraton tersembunyi yang tak pernah tercatat di peta digital manapun. Bangunan-bangunan kayu berukir emas berdiri megah, dikelilingi oleh taman-taman yang tertata rapi. Begitu mobil berhenti, ribuan abdi dalem yang mengenakan pakaian adat lengkap sudah berjejer rapi. Mereka bersimpuh, menundukkan kepala saat pintu mobil terbuka. Suasana mendadak hening, hanya suara gesekan dedaunan yang terdengar. "Gusti Ratu, kami telah kembali," seru seorang tetua adat dengan suara parau karena haru. Andini turun dari mobil. Langkahnya kini mantap, tidak ada lagi keraguan. Ia berjalan di atas karpet merah yang digelar di sepanjang jalan menuju Pendopo Agung. Setiap kali ia melewati barisan abdi, mereka memberikan sembah. Inilah dunia aslinya. Dunia di mana ia tidak perlu meminta maaf karena tangannya kotor oleh tanah. Karena di sini, tanah dianggap suci. Di tengah pendopo, sebuah kursi besar berbahan kayu cendana dengan ukiran naga emas telah menunggunya. Andini duduk di sana, dan seketika itu juga, aura kepemimpinannya terpancar sempurna. "Praditya, panggil Andini. Hamba, Gusti." Lakukan audit total terhadap seluruh perusahaan yang berafiliasi dengan Arga Construction. Aku tahu Randy menggunakan dana talangan dari yayasan keluarga kita melalui perantara ketiga. Tarik semua modal itu sekarang juga. Aku ingin dia merasakan apa artinya membangun di atas ketiadaan. Sesuai perintah, Gusti. Bagaimana dengan sekretarisnya, Nona Lisa? Dia hanya bidak kecil yang silau oleh kilau palsu Randy. Berikan dia surat peringatan hitam. Pastikan tidak ada satupun perusahaan di bawah naungan konsorsium Mandala yang akan mempekerjakannya. Biarkan dia belajar bahwa integritas tidak bisa dibeli dengan parfum mahal. Sementara itu, di sebuah sudut ruangan, Ki Jatmiko masuk membawa sebuah nampan perak yang berisi air bunga setaman dan segenggam tanah dari situs yang hampir digusur tadi. "Gusti." Ki Jatmiko berlutut di depan Andini. "Tanah ini sempat terluka oleh besi-besi tajam milik mantan suami Anda. Namun, tanah ini juga yang memanggil Anda kembali. Aroma tanah liat yang dia hina adalah aroma pengabdian Anda pada leluhur. Sekarang, tanah ini meminta pembersihan." Andini mengambil segenggam tanah itu, mencium aromanya dalam-dalam. Inilah aroma yang membuat Randy muak. Aroma yang dianggapnya sampah. Padahal, tanah inilah yang mengandung biji mineral langka dan kekayaan tak ternilai yang membuat keluarga Andini menjadi salah satu penyokong ekonomi gelap negara ini. "Malam ini, kita akan mengadakan upacara rumat bumi," ujar Andini dengan nada tegas. "Kita akan menyembuhkan luka lahan itu. Dan besok, aku akan mengundang seluruh investor yang dibanggakan Randy ke sini. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka telah bernegosiasi dengan orang yang salah." Di sisi lain, jauh dari kemegahan pendopo, Randy sedang terduduk di pinggir jalan raya dekat lokasi proyek yang sudah ditutup total oleh garis pengaman adat. Ponselnya terus berdering, puluhan telepon dari bank, penagih hutang, dan Pak Broto yang memakinya habis-habisan. Ia menatap tangannya yang kini benar-benar kotor oleh lumpur. Lumpur yang asli, yang lengket dan berbau anyir. Ia mencoba menghirupnya, mencoba mencari tahu apa yang salah. Namun yang ia rasakan hanyalah kehampaan. "Andini," gumamnya dengan bibir gemetar. "Siapa kamu sebenarnya?" Ia baru menyadari bahwa selama ini ia tinggal dengan seorang dewi yang menyamar. Namun ia justru memperlakukannya seperti debu. Kesadaran itu menghantamnya lebih keras daripada mesin ekskavator manapun. Ia teringat bagaimana Andini selalu sabar saat ia membanting pintu. Bagaimana Andini tetap membuatkannya jamu meski ia menghinanya bau tanah. Randy menangis terseduh-seduh di bawah guyuran hujan yang mulai turun, sementara di kejauhan, lampu-lampu di Pendopo Agung menyala terang, menandakan dimulainya pemerintahan Sang Ratu yang telah kembali ke tahtanya. Pagi itu, suasana di kantor pusat Arga Construction yang biasanya sibuk dengan hiruk-pikuk kesuksesan, berubah menjadi pemakaman yang sunyi. Namun, di lokasi proyek Mandala yang kini telah tertutup rapat bagi publik, sebuah tenda besar berkelambu sutra berdiri megah. Disinilah pengadilan yang sesungguhnya akan digelar. Andini duduk di kursi kebesarannya, dikelilingi oleh dewan adat dan para kuasa hukumnya.
Di depan mereka, Pak Broto dan beberapa investor kakap dari luar negeri duduk dengan wajah pucat. Namun, yang paling memprihatinkan adalah Randy. Pria itu tampak berantakan, matanya merah, rambutnya tak tertata, dan jasnya sudah kusut. Ia hadir di sana bukan sebagai pimpinan proyek, melainkan sebagai pesakitan yang dipanggil paksa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tuan-tuan sekalian, suara Praditya memecah kesunyian, menggema di bawah tenda megah itu. Alasan kami mengumpulkan Anda di sini adalah untuk meluruskan distorsi informasi yang dilakukan oleh saudara Randy terkait lahan Mandala ini. Praditya meletakkan sebuah tabung perak di atas meja kayu jati. Dari dalamnya, ia mengeluarkan selembar perkamen tua yang dilapisi plastik pelindung khusus, serta beberapa sertifikat modern yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, BPN, Pusat, bukan kantor wilayah biasa. Ini adalah sertifikat hak milik, SHM, nomor 001 atas wilayah Mandala. Pemilik sahnya adalah Gusti Ratu Andini Prameswari, sebagai representasi tunggal dari Yayasan Pusaka Mandala, ujar Praditya tegas. Randy gemetar. Bohong. Aku punya fotokopi sertifikatnya. Di kantorku ada dokumen yang menyatakan ini lahan negara. Andini memberikan isyarat dengan tangannya. Praditya kemudian melempar sebuah map lain ke hadapan Randy. Isinya adalah tumpukan laporan forensik digital. Dokumen yang Anda banggakan itu, Tuan Randy, adalah hasil rekayasa orang dalam dinas pertanahan yang telah Anda suap. Kami sudah memiliki rekaman percakapan Anda, bukti transfer uang suap, dan pengakuan dari oknum tersebut yang sekarang sudah berada di tahanan kepolisian. Lanjut Praditya. Randy membuka map itu dengan tangan gemetar. Dunianya seolah runtuh melihat bukti-bukti yang begitu detail. Setiap langkah licik yang ia tempuh untuk menghalalkan proyek ini ternyata telah dipantau sejak awal. Kenapa, Andini? Tanya Randy dengan suara parau, menatap istrinya dengan sorot mata yang hancur. Jika kamu pemiliknya, kenapa kamu diam saja saat aku merencanakan semua ini? Kamu sengaja menjebakku. Andini menyesap teh melati dari cangkir porselennya sebelum menjawab. Matanya menatap Randy dengan ketajaman yang tak tergoyahkan. Aku tidak menjebakmu, Randy. Aku memberikanmu 1001 kesempatan untuk jujur. Berkali-kali aku bertanya, Mas, apakah lahan itu aman? Mas, apakah warga tidak akan tersakiti? Dan apa jawabanmu? Kau selalu menjawab dengan hinaan. Kau bilang aku ini orang kampung yang tidak tahu apa-apa soal bisnis. Andini bangkit dari duduknya, mendekati Randy. Aku membiarkanmu berjalan sejauh ini untuk melihat sejauh mana keserakahanmu akan membawamu. Dan ternyata, kau tega memalsukan sejarah, menyuap pejabat, bahkan berencana meratakan makam leluhurku demi sebuah villa dan lapangan golf. Pak Broto, sang investor utama, tiba-tiba berdiri dan membungkuk ke arah Andini. Gusti Ratu, demi Tuhan, saya tidak tahu menahu soal pemalsuan ini. Randy meyakinkan kami bahwa semua izin sudah bersih. Perusahaan kami akan segera memutus kontrak dengannya dan kami bersedia membayar denda kompensasi apapun kepada pihak adat. Tentu saja Anda akan membayar, Pak Broto, sahut Andini dingin. Namun, untuk Tuan Randy, hukumannya akan lebih dari sekadar denda materi. Praditya kemudian menunjukkan sebuah dokumen tambahan. Perlu diketahui bahwa seluruh modal yang digunakan Arga Construction untuk memulai proyek ini ternyata berasal dari pinjaman bank yang jaminannya adalah aset-aset pribadi saudara Randy yang ternyata juga diagunkan secara ilegal. Dengan pembatalan proyek ini karena cacat hukum, maka seluruh aset Anda, rumah mewah itu, mobil-mobil Anda, dan seluruh saham perusahaan Anda akan disita oleh bank dalam waktu 1x24 jam. Randy ternganga. Ia merasa seperti baru saja dijatuhkan dari puncak gunung langsung ke dasar jurang yang paling dalam. Rumah kita, Andini, itu satu-satunya yang tersisa. Bukan, rumah kita. Randy, itu rumah yang kau bangun dari hasil menipu. Sela Andini. Dan ingat surat cerai yang kau sodorkan dengan penuh rasa bangga itu? Dalam salah satu pasalnya, kau menuliskan bahwa aku tidak berhak atas harta Gonogini apapun. Aku menghargai keinginanmu.
Maka, aku pun tidak akan membagi sepeser pun kekayaan kerajaanku untuk menyelamatkanmu dari kebangkrutan. Randy jatuh bertumpu pada kedua tangannya di atas tanah. Tanah liat yang dulu ia benci karena baunya, kini mengotori tangan dan jas mahalnya. Ia mencoba mencakar tanah itu, seolah ingin mencari pegangan, namun tanah itu terasa sangat licin dan asing. Paman, panggil Andini pada Ki Jatmiko. Hamba, Gusti. Bawa Tuan Randy keluar dari wilayah Mandala. Dia tidak pantas berada di sini satu detik pun lagi. Dan pastikan dia tidak membawa apapun, kecuali pakaian yang melekat di tubuhnya. Biarkan dia merasakan hidup sebagai orang yang dia hina selama ini, orang yang hanya memiliki tanah di kakinya tanpa memiliki sejengkal pun bumi di hatinya. Dua pengawal bertubuh tegap segera menyeret Randy keluar dari tenda. Randy tidak lagi melawan. Ia menyeret kakinya yang lemas, sementara Lisa, yang juga ada di sana, hanya bisa menangis ketakutan tanpa berani membela pria yang dulu ia puja karena hartanya. Di bawah naungan langit Mandala yang mulai cerah, Andini menatap ke depan. Kebenaran telah terungkap. Sertifikat itu bukan sekadar kertas, tapi adalah simbol kehormatan yang berhasil ia rebut kembali dari tangan-tangan serakah. Gusti, bisik Praditya, investor-investor ini menunggu keputusan Anda. Apakah proyek ini akan benar-benar dibatalkan? Andini menatap hamparan hijau di depannya. Kita tidak butuh hotel mewah atau lapangan golf. Mandala akan tetap menjadi pusat budaya dan konservasi. Alam ini sudah terlalu banyak memberi pada kita. Saatnya kita memberinya ketenangan. Kejatuhan Randy tidak terjadi seperti ledakan yang cepat, melainkan seperti reruntuhan bangunan yang runtuh bata demi bata hingga menyisakan debu. Hanya dalam waktu 48 jam setelah pengusirannya dari tanah Mandala, seluruh hidupnya menguap. Berita tentang skandal pemalsuan lahan dan penyuapan pejabat oleh Arga Construction meledak di media massa. Nama Randy terpampang di tajuk utama sebagai pengusaha nakal yang mencoba mengangkangi tanah adat. Investor-investor yang dulu berebut menjabat tangannya kini berbalik meludahinya. Mereka menarik semua dana, meninggalkan Randy dengan tumpukan hutang yang nilainya lebih besar dari seluruh sisa umurnya. Puncaknya terjadi pada sore yang mendung di depan rumah mewah mereka. Tim Sita dari bank datang dengan kawalan ketat. Randy berdiri di trotoar, menatap rumah yang dulu ia banggakan, istana yang ia gunakan untuk menghina Andini, kini disegel dengan garis kuning. Semua asetnya, dari mobil sport hingga koleksi jam tangan mewahnya, diangkut untuk dilelang. Pak, tolong beri saya 1 hari lagi. Saya harus mengambil beberapa berkas. Mohon Randy pada petugas. Petugas itu hanya menatapnya dingin. Maaf, Pak Randy, perintahnya sudah jelas. Anda dilarang masuk. Oh, dan satu lagi, kantor Anda juga sudah dikosongkan. Pemilik gedung memutus kontrak sewa karena reputasi Anda yang merusak citra mereka. Randy terduduk di aspal jalan. Tidak ada lagi jas mahal. Ia hanya mengenakan kemeja yang sudah kumal dan celana kain yang terkena noda lumpur sisa dari Mandala. Di sampingnya, Lisa berdiri dengan koper kecil. Namun, wajah wanita itu tidak lagi menunjukkan kasih sayang. Lisa, kita harus cari tempat tinggal sementara. Aku masih punya sedikit simpanan di rekening rahasia. Tidak ada lagi, Mas. Potong Lisa ketus. Matanya yang dulu manja kini menatap Randy dengan kebencian. Rekening itu sudah dibekukan oleh pihak berwajib karena aliran dananya mencurigakan. Dan jujur saja, aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku pergi. Lisa, kamu satu-satunya yang aku punya sekarang. Teriak Randy putus asa. Kamu salah, Mas. Dulu aku bersamamu karena kamu sukses. Sekarang, kamu hanya sampah yang menunggu giliran masuk penjara. Cari saja istrimu yang bau tanah. Itu. Mungkin dia mau memberimu sesuap nasi. Ujar Lisa sambil melambaikan tangan pada sebuah taksi yang sudah ia pesan. Randy ditinggalkan sendirian. Ia berjalan tanpa arah di trotoar Jakarta yang panas, merasa seperti hantu yang tidak terlihat. Orang-orang yang dulu menghormatinya kini membuang muka saat berpapasan. Kelaparan mulai menyerang perutnya. Ia merogoh saku, hanya menemukan beberapa lembar uang ribuan yang lusuh.
Ironisnya, langkah kakinya membawanya ke sebuah warung makan kecil di pinggir jalan. Ia memesan nasi bungkus paling murah. Saat ia hendak menyuap nasi itu, ia mencium aroma yang sangat akrab di indera penciumannya. Aroma tanah. Di dekat warung itu, seorang tukang taman sedang membongkar tanah liat untuk menanam bunga. Dulu, ia akan memaki bau itu. Sekarang, aroma itu membuatnya menangis terseduh-seduh. Ia teringat Andini. Ia teringat betapa wanginya Andini meskipun tubuhnya penuh tanah. Ia baru sadar bahwa aroma tanah itu bukan bau kemiskinan, melainkan bau ketulusan dan kekuatan. Andini, apa yang telah kulakukan? Ratapnya sambil menyuap nasi dengan tangan yang gemetar. Sementara itu, di lereng Mandala, suasana sangat kontras. Andini sedang memimpin prosesi restorasi lahan. Ribuan warga bekerja sukarela untuk menanam kembali pohon-pohon yang sempat ditebang oleh alat berat Randy. Tidak ada suara mesin yang bising. Yang ada hanyalah kidung doa dan suara cangkul yang beradu dengan bumi. Andini berdiri di atas tebing, menatap lembah yang kini mulai kembali hijau. Praditya mendekatinya sambil membawa tablet digital. Gusti, laporan dari Jakarta. Randy telah kehilangan segalanya. Dia sekarang tinggal di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota, bekerja serabutan untuk makan. Dan Jaksa Agung sudah menyiapkan berkas dakwaan untuk kasus pemalsuan dokumennya. Dia kemungkinan besar akan divonis 10 tahun penjara. Andini terdiam sejenak. Ada secercah rasa kemanusiaan di hatinya. Namun ia segera mengingat bagaimana Randy mendorong Ki Jatmiko dan menghina leluhurnya. Biarkan hukum berjalan, Praditya. Aku tidak akan menambah penderitaannya, tapi aku juga tidak akan meringankannya. Dia harus belajar bahwa setiap jengkal tanah memiliki telinga, dan setiap kesombongan memiliki batasnya. Lalu bagaimana dengan rencana pembangunan pusat kebudayaan? Lanjutkan, tapi pastikan bangunannya menyatu dengan alam. Gunakan bahan-bahan lokal, terutama tanah liat dari bukit ini untuk bahan batanya. Aku ingin setiap orang yang datang ke sini mencium aroma tanah ini dan merasa pulang ke rumah, bukan merasa terasing seperti di hotel-hotel beton milik Randy. Malam itu, Randy meringkuk di pojokan sebuah gudang tua karena tidak punya uang untuk membayar kontrakan. Ia kedinginan dan kelaparan. Di tengah igauannya, ia seolah melihat Andini berdiri di depannya, mengenakan kebaya hitam megah dan memegang segenggam tanah. Minta maaflah pada bumi, Randy. Bisik bayangan itu. Randy terbangun dengan napas tersengal. Ia merangkak keluar, menuju sebidang tanah kecil di depan gudang. Dengan air mata yang mengalir deras, ia mencium tanah itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa jijik. Ia justru merasa tanah itu adalah satu-satunya hal yang masih mau menerimanya, meski hanya sebagai tempat untuk bersujud dalam penyesalan yang terlambat. Randy baru benar-benar sadar bahwa ia bukan kehilangan seorang istri yang bau tanah. Ia telah kehilangan sebuah kerajaan, dan yang lebih menyakitkan, ia telah kehilangan jiwanya sendiri. Langit di atas bukit Mandala pagi itu tampak begitu bersih, seolah alam baru saja membasuh wajahnya dengan air mata surga. Tidak ada lagi kepulan asap hitam dari alat berat, tidak ada lagi teriakan kasar para mandor. Sebagai gantinya, suara gamelan Kiai Guntur Sari mengalun magis, bergema dari lembah hingga ke puncak tertinggi, membawa pesan kedamaian sekaligus ketegasan. Hari ini adalah hari upacara Panyungsung Bumi, ritual pembersihan besar-besaran untuk menyucikan tanah yang sempat ternoda oleh keserakahan manusia. Ribuan abdi dalem dan warga lokal berkumpul dengan pakaian adat lengkap. Mereka membentuk barisan panjang yang rapi, membawa persembahan berupa hasil bumi yang melimpah. Andini berdiri di balkon pendopo agung yang menghadap langsung ke arah lahan bekas proyek Randy. Ia tidak lagi menyembunyikan identitasnya. Ia mengenakan mahkota tipis berbentuk naga emas melingkar di sanggulnya, sebuah simbol kedaulatan yang hanya dipakai pada hari-hari besar kerajaan adat. Kebaya sutra ungunya berkilau lembut, menunjukkan kematangan dan ketenangan seorang penguasa yang telah melewati ujian badai. Gusti Ratu, semua sudah siap. Lapor Ki Jatmiko yang kini mengenakan seragam panglima adat. Para sesepuh dari 4 penjuru angin sudah hadir untuk menyaksikan penyucian ini.
Andini mengangguk pelan. Mari kita mulai, Paman. Tanah ini sudah terlalu lama menanggung beban amarah. Andini melangkah turun menuju lokasi di mana Randy dulu pernah mencoba meratakan situs. Di sana, lubang-lubang besar bekas galian ekskavator kini telah diisi kembali dengan tanah baru yang dicampur dengan bunga mawar dan melati. Andini mengambil sebuah kendi berisi air suci dari 7 mata air. Dengan gerakan yang sangat anggun, ia menyiramkan air tersebut ke tanah liat yang memerah. Bau tanah yang dulu dihina Randy menyeruak kuat. Namun kali ini, aroma itu terasa sangat manis, segar, dan menenangkan. Inilah aroma Ibu Bumi, yang sedang bernapas lega karena beban besinya telah diangkat. Bumi ini bukan untuk dijual, ujar Andini dengan suara yang lantang namun merdu, terdengar oleh seluruh rakyatnya. Bumi ini adalah titipan. Siapa yang merawatnya akan dipeluk. Siapa yang merusaknya akan ditelan. Hari ini, kita mengembalikan kehormatan Mandala. Tiba-tiba, di tepi barisan pengawal, terjadi sedikit kegaduhan. Seorang pria dengan pakaian compang-camping, rambut gimbal tak terurus, dan wajah yang penuh luka goresan mencoba merangsek masuk. Ia dijatuhkan ke tanah oleh para penjaga sebelum sempat mendekat. Pria itu adalah Randy. Ia tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Tidak ada lagi jas jutaan rupiah. Tidak ada lagi aroma parfum mewah. Ia terlihat seperti pengemis yang sudah tidak makan berhari-hari. Ia berhasil melarikan diri dari pengawasan kepolisian yang sedang memproses kasusnya hanya untuk satu tujuan, melihat Andini untuk terakhir kalinya. Andini, Gusti Ratu, teriak Randy dengan suara serak. Tolong aku mohon ampun. Aku sudah sadar aku salah. Andini menghentikan langkahnya. Ia menoleh perlahan. Sorot matanya tidak lagi mengandung kemarahan. Hanya ada kekosongan yang dingin. Ia berjalan mendekat ke arah pagar betis pengawal, memberi isyarat agar mereka membiarkan Randy bicara dari jarak aman. Randy bersujud di atas tanah, mencium debu di depan kaki pengawal. Andini, aku hancur. Lisa meninggalkanku. Ban menyita semuanya, dan polisi akan membawaku ke penjara sore ini. Tolong, gunakan kekuasaanmu untuk membebaskanku. Aku janji akan menjadi abdiku yang paling setia. Aku akan mencintai tanah ini. Aku akan mencium bau tanah liat ini setiap hari. Andini menatap Randy yang sedang meratap di tanah. Ironis melihat pria yang dulu sangat takut kakinya kotor, kini justru bermandikan lumpur demi meminta belas kasihan. Randy, suara Andini terdengar datar. Kau bilang kau ingin mencintai tanah ini? Tanah ini sudah memaafkanmu dengan tidak menelanmu saat kau mencoba menghancurkannya. Tapi aku bukan lagi istrimu. Aku adalah tanah yang kau injak-injak itu. Andini membungkuk sedikit, mengambil segenggam tanah liat yang basah dari dekat kakinya, lalu menjatuhkannya tepat di depan wajah Randy. Kau menghina aroma tanah ini karena kau merasa lebih tinggi dari alam. Sekarang, kau harus hidup di bawah bayang-bayang tanah ini dalam sel sempitmu nanti. Itulah tempat di mana kau bisa belajar arti kerendahan hati. Jangan meminta kekuasaanku untuk melunakkan hukum, karena hukum alam jauh lebih adil daripada hukum manusia. Tapi Andini, aku suamimu. Suamiku sudah mati saat dia menyodorkan surat cerai itu demi seorang sekretaris dan tumpukan uang, jawab Andini tegas. Paman, bawa dia pergi. Serahkan pada pihak berwajib yang sudah menunggunya di perbatasan desa. Randy meraung saat para pengawal menyeretnya menjauh. Ia melihat Andini kembali ke tengah prosesi, dikelilingi oleh ribuan orang yang menghormatinya. Ia menyadari bahwa selama ini ia memiliki permata yang paling berharga di dunia. Namun ia justru membuangnya demi sekeping kaca berwarna. Upacara berlanjut dengan hikmat. Di puncak ritual, Andini menanam sebuah pohon beringin putih tepat di titik tengah lahan yang akan digusur. Pohon itu melambangkan kehidupan baru dan perlindungan. Beberapa jam kemudian, saat matahari mulai condong ke barat, sebuah mobil polisi terlihat membawa Randy pergi dari kawasan Mandala. Dari jendela kecil mobil tahanan, Randy menatap bukit yang semakin menjauh. Ia menghirup udara di dalam mobil, namun yang ia rasakan hanya sesak.
Kenangan akan bau tanah liat Andini kini menjadi kutukan yang akan menghantui setiap tidurnya di balik jeruji besi. Sementara itu, Andini berdiri di puncak bukit, menatap masa depan rakyatnya. Ia tidak lagi dikenal sebagai istri kontraktor yang terabaikan. Ia adalah Gusti Ratu Andini Prameswari, sang pelindung bumi Mandala. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan aroma tanah yang menyatu dengan wangi bunga melati di rambutnya. Ia tersenyum. Tanah itu tidak lagi berbau penghinaan. Tanah itu kini berbau kemenangan dan kedaulatan. Tugas pertama selesai, Paman, bisik Andini pada Ki Jatmiko. Apa rencana selanjutnya, Gusti? Andini menatap Cakrawala dengan mata yang bersinar. Kita bangun kembali peradaban ini, bukan dengan beton yang angkuh, tapi dengan hati yang membumi. Karena pada akhirnya, kita semua akan kembali ke tanah. Kisah tentang wanita bau tanah yang ternyata seorang ratu itu pun menjadi legenda di wilayah tersebut. Sebuah pengingat bagi siapa saja yang berani sombong di hadapan alam, bahwa di balik kesederhanaan, seringkali tersimpan kekuatan yang mampu meruntuhkan gunung kesombongan manusia. Tamat.